Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra, kelas 241B, Prodi Manajemen, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan mempresentasikan mengenai materi, yaitu tantangan pendidikan di era digital. Selamat menyaksikan. Mengapa pendidikan harus bertransformasi di era digital? Yang pertama, definisi era digital. Era digital ditandai dengan kemajuan teknologi yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Teknologi menjadi bagian dari keseharian, sehingga pendidikan perlu mengikuti perubahan ini. Yang kedua, pentingnya pendidikan adaptif. Pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa menghadapi perubahan dunia kerja yang kini didominasi teknologi. Kompetensi abad ke-21 atau critical thinking, communication, collaboration, dan creativity menjadi kebutuhan utama. Sistem pendidikan yang tidak beradaptasi akan tertinggal dan tidak relevan. Karakteristik era digital. Yang pertama, digitalisasi informasi. Semua informasi kini tersedia secara online, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Ini mengubah cara belajar menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, teknologi pendidikan atau EdTech. Platform pendidikan seperti e-learning, aplikasi, dan VR membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, interkonektivitas global. Teknologi memungkinkan siswa dan guru terhubung dengan orang dari seluruh dunia, menciptakan kolaborasi lintas budaya. Yang keempat, transformasi cara belajar. Pembelajaran kini lebih aktif, berbasis teknologi, dan memungkinkan siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan utama pendidikan di era digital. Yang pertama, aksesibilitas teknologi. Banyak daerah terpencil belum memiliki akses internet atau perangkat teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara siswa di kota dan pedesaan. Yang kedua, kompetensi digital. Banyak guru dan siswa kurang terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kurangnya pelatihan membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, etika dan keamanan digital. Masalah seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi menjadi risiko besar. Siswa perlu diajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan interaksi sosial siswa. Yang kelima, kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan akses teknologi menciptakan disparitas dalam kualitas pendidikan. Adapun peluang dalam pendidikan digital. Yang pertama, pembelajaran personalisasi. Teknologi seperti AI memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, inovasi kurikulum. Kurikulum kini bisa mencakup materi seperti coding, STEM, atau sains, teknologi, engineering, matematik, dan teknologi lainnya. Yang ketiga, akses belajar global. Melalui kursus online, siswa dapat belajar dari universitas atau lembaga pendidikan di seluruh dunia tanpa harus berpindah tempat. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas. Teknologi membuat administrasi pendidikan lebih mudah dan cepat, seperti manajemen waktu dan evaluasi siswa. Yang kelima, peningkatan kreativitas dan kolaborasi.
Platform digital mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan bekerja sama dalam proyek lintas negara. Tadi sudah kita bahas mengenai tantangan pendidikan di era digital, dan sekarang ada pun strategi mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah dapat menyediakan internet gratis atau subsidi perangkat untuk daerah terpencil. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan digital. Yang kedua, pelatihan digital untuk guru. Pelatihan rutin harus dilakukan agar guru dapat menguasai teknologi yang mendukung pembelajaran. Guru juga perlu memahami cara memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang ketiga, penerapan etika digital. Literasi digital perlu diajarkan sejak dini, termasuk keamanan siber dan etika dalam menggunakan internet. Siswa dan orang tua perlu memahami cara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang keempat, kolaborasi multi pihak. Pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi inovatif seperti aplikasi pembelajaran atau subsidi perangkat. Yang kelima, pengembangan kurikulum dinamis. Kurikulum harus fleksibel dan terus diperbaharui untuk mencakup materi-materi terbaru yang relevan dengan era digital. Adapun contoh studi kasus. Yang pertama, Estonia. Negara ini berhasil menerapkan sistem pendidikan berbasis digital dengan menyediakan infrastruktur teknologi yang merata dan kurikulum berbasis teknologi. Yang kedua, platform EdTech. Platform seperti Ruang Guru, Khan Academy, atau Coursera menjadi contoh bagaimana teknologi mendukung pembelajaran jarak jauh. Sebagai kesimpulan pada materi yang kali ini saya bawakan, yaitu tantangan adalah peluang. Era digital membawa tantangan yang dapat diubah menjadi peluang melalui inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan relevan. Investasi pendidikan digital. Pendidikan yang memanfaatkan teknologi adalah kunci menciptakan generasi unggul di masa depan. Sebagai penutup pada materi kali ini, adapun kutipan inspiratif, yaitu era digital bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana kita menggunakan untuk menciptakan peluang. Mari bersama-sama membangun masa depan pendidikan yang lebih baik melalui kolaborasi dan inovasi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini dengan membawa materi yaitu tantangan pendidikan di era digital. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.